Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Zulkifli di laporan teknik reportase dan investigasi berita, di mana saya akan menyampaikan materi di minggu lalu. Materi yang disampaikan mengenai tentang regulasi dan kode etik jurnalistik, refleksi sejarah di Indonesia dan di dunia. Jurnalisme memiliki peran penting dalam demokrasi sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai informasi yang akurat kepada publik. Sejarah jurnalistik di dunia dimulai dari peradaban kuno hingga berkembang dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Di pers di Indonesia sendiri berperan penting dalam demokrasi dan kemerdekaan, dimulai sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1744 Masehi. Pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1942 sampai 1945, pers berkembang tetapi dikontrol ketat oleh para kolonial. Di era modern, pers tidak hanya menyampaikan informasi lokal, tetapi juga global dengan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Tantangan yang dihadapi termasuk pelanggaran kode etik, hoax, bias, dan krisis kepercayaan. Kehadiran media digital memperkuat peran pers, tetapi juga memunculkan berita palsu yang merusak kredibilitas. Sejarah perkembangan regulasi. Sejarah jurnalisme dimulai sejak ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 yang memungkinkan penyebaran informasi secara massal. Di Indonesia, jurnalisme berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, namun pernah dibatasi di era Orde Baru. Setelah revolusi, pers mengalami kebebasan yang lebih besar meskipun tantangan seperti hoax tetap ada. Dalam Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1995 tentang pers menjamin kemerdekaan pers dan melarang penyensoran. Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta lembaga ekonomi. Kode etik sendiri atau disingkat KED mengatur prinsip independensi, akurasi, dan larangan diskriminasi. Tantangan di dunia jurnalisme di Indonesia. Pertama, dari tekanan politik dan kebebasan pers, tekanan pemerintah dan sensor dan kontrol oligarki dan kepentingan bisnis. Munculnya berita palsu dan tantangan etika di era digital. Di antaranya adalah penyebaran hoax dan disinformasi, jurnalisme clickbait, dan komersialisasi berita. Ketiga, kurangnya perlindungan bagi jurnalis. Di antaranya ada kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis dan self-censorship akibat ancaman hukum dan kekerasan. Yang terakhir adalah munculnya jurnalisme warga dan tantangan standar etika. Di antaranya ada kurang standar pada jurnalisme warga dan regulasi media digital yang lemah. Kita akan membahas tentang studi kasus dalam regulasi, yaitu Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Studi kasus dalam regulasi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia. Ada pelanggaran kode etik, ancaman hukum, dan krisis kepercayaan publik. Kasus Radar Bogor tahun 2018 terkait dengan penggunaan Undang-Undang ITE untuk mengkriminalisasi jurnalis. Pada tahun 2012, Radar Bogor, sebuah surat kabar lokal, menjadi target protes keras dan tuntutan hukum setelah menerbitkan artikel yang mengkritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri. Artikel tersebut memicu kemarahan pendukung PDIP yang kemudian menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE untuk menuntut Radar Bogor atas pencemaran nama baik. Ada kasus Metro TV dan Kode Etik Jurnalistik tahun 2019 mengenai pelanggaran objektivitas. Pada tahun 2019,
Stasiun televisi Metro TV mendapat sorotan terkait pelanggaran kode etik jurnalistik ketika meliput kampanye politik pada pemilu presiden 2019. Metro TV dinilai tidak netral dan lebih condong memberikan liputan positif terhadap salah satu kandidat. Hal ini menimbulkan kritik luas dari publik dan organisasi profesi jurnalis. Mengingat pasal 1 kode etik jurnalistik mengharuskan jurnalis untuk bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertingkat buruk. Dari materi tersebut bisa disimpulkan bahwa di era digital, jurnalisme menghadapi tantangan baru seperti penyebaran hoax, tekanan politik, dan komersialisasi berita. Selain itu, jurnalisme warga yang berkembang melalui media sosial menimbulkan masalah dalam menjaga standar etika. Oleh karena itu, regulasi dan kode etik harus tetap diperkuat untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa di minggu depan. Saya Zulkifli pamit undur diri. Wassalamualaikum.